Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswi The International Class of Islamic Microeconomics, wherever you are, semoga dalam kesehatan, dalam lindungan Allah, amin. Okay, today we will discuss about these topics, the 10th topic about this class, Islamic Microeconomics. We will discuss about monetary crisis and Islamic solutions about the monetary system. Jadi kita bahas bagaimana krisis moneter yang pernah terjadi, kemudian bagaimana solusi yang ditawarkan ekonomi Islam, ekonomi makro Islam terhadap permasalahan tadi. Oke, seperti biasa, as usually, before we start our class, let's begin together with Sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Wherever you are, dimanapun Anda berada, mari bersama kita ikuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, and now we will start our discussion today about monetary crisis and Islam solutions about monetary system. Pertama, sebagai pengantarnya kita lihat di sini current monetary system, bagaimana sistem moneter yang ada di dunia saat ini. Itu dikatakan self-destruct characters, jadi dikatakan sebetulnya sistemnya memang sudah salah, bahwa sistem yang ada saat ini begitu merusak dirinya sendiri, merusak perekonomian baik secara mikro maupun makro. Pertama kita lihat the first one, based on debt-driven development. Kita lihat semuanya berbasis pada pembangunan hutang piutang. Hutang negara semakin meningkat, tujuannya pembangunan meningkat, tapi hutang tadi harus dibayar dengan nominal yang lebih besar. Kemudian kita lihat based on interest or usury, atau kita kenal sebagai riba.
Basisnya juga selalu menggunakan suku bunga, riba, dan sebagainya, yang mana hal ini tentu semakin lama semakin besar impact-nya. Ketiga juga dikatakan based on illusion of money paper, jadi berbasis pada ilusi uang kertas, yang mana kita tahu sistem perekonomian dengan uang kertas itu memang sangat rentan akan inflasi, selalu fluktuatif angkanya. Ini ya. Okay, and the impact, what the impact, how the impact. The first effect on even economic distribution tentunya akan berdampak, berpengaruh pada pemerataan ekonomi. Banking rent with tribe interest always needs certainly return. Selalu kita lihat, selalu kita pahami, pinjaman pada perbankan itu selalu meminta pengembalian yang pasti dengan suku bunga yang pasti. As a result, credit banking only given to borrower that have guarantee credit that is group rich only. Maka itulah kenapa kalau kita lihat kredit perbankan di seluruh dunia itu memang hanya dimonopoli pada peminjam yang punya jaminan kredit, guarantee credit, that is group rich only, yaitu hanya orang-orang kaya saja. And then the group poor not ever get part loan credit banking. Pun sebaliknya, masyarakat menengah ke bawah, masyarakat miskin tidak pernah mendapat bagian dalam kredit perbankan. Ini ya, kita pahami bersama. And then the second effect on economic growth juga tentunya berimplikasi, berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertama, branch credit will upgrade society consumption rate. Kemudahan kredit yang ada itu tentunya juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Tentu ini kalau dikatakan dalam skala makro bagus, ketika pertumbuhan, ketika konsumsi tinggi, maka di situ produksi juga akan tinggi. Namun kita juga lihat implikasinya ketika hyperinflasi, ketika terlalu banyak konsumsi yang diminta, maka kemudian pemerintah tidak sanggup memenuhinya, maka terjadilah impor dari luar negeri, semakin meningkatlah hutang negara ini, ya. And then high consumption will reduce saving society. Tingginya konsumsi juga akan mengurangi tabungan masyarakat. Kita lihat faktanya sekarang semua masyarakat sangat diarahkan pada tingkat belanja yang tinggi, konsumsi yang tinggi. Kita lihat adanya marketplace juga sangat memudahkan, tapi di sisi lain juga punya dampak yang cukup negatif. Masyarakat menjadi semakin konsumtif, semakin boros dia. And then low savings public will upgrade tribe interest. Kita juga lihat rendahnya tabungan masyarakat. Ketika masyarakat menabung juga sudah malas, lebih memilih konsumsi, maka yang terjadi suku bunga juga semakin naik, ya efeknya. Enhancement tribe interest will lower inflation. Tentunya kalau kita lihat dengan suku bunga yang meningkat, juga investasi juga semakin turun. Investasi pada sektor real, sektor barang dan jasa semakin minim, karena orang lebih aman, istilahnya lebih nyaman dengan menggunakan dananya investasi di pasar uang, digunakan untuk saham, digunakan untuk investasi di perbankan dan sebagainya. And then low inflation will lower pursued economic and work opportunity. Tentu inilah salah satu yang menjadi fatalnya. Dengan investasi yang terus menurun, tentunya akan menurunkan pula pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi turun, kesempatan kerja juga semakin sedikit, pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat. Ini ya. Okay. The third, take effect on stability economy, juga berpengaruh pada ketidakstabilan ekonomi yang ada. Tribe interest often experience change or volatility, istilahnya volatilitas ya kalau di Indonesianya. Jadi dikatakan suku bunga tribe interest itu kan selalu fluktuatif, naik turun dan seterusnya. And then high volatility will cause high mismatch, uncertainty in financial market. Tentunya dengan naik turunnya fluktuasi suku bunga ini secara langsung juga pengaruh sebetulnya pada pasar keuangan, pasar modal dan sebagainya. Investor not there to do investation period long will choose the period short only. Itulah kemudian investor lebih memilih menggunakan dana pada investasi jangka pendek di saham, obligasi dan sebagainya.
ketimbang bermain di investasi jangka panjang yang sebetulnya sangat dibutuhkan negara, seperti investasi pada toko baru, investasi pada pabrik baru, investasi pada jenis usaha yang baru. Jangka panjang itu dikatakan sangat rawan, maka orang tidak memilih dana ini. And then investation period short will looking for profit capital gain on market stock, forex, and finance that character spekulatif. Kemudian yang terjadi jangka pendek ini investasinya lebih aman, kata mereka, lebih nyaman mereka bermain pada pasar modal, pada trading forex, dan beberapa hal yang sebetulnya itu tidak dibenarkan dalam Islam karena terkait dengan adanya spekulatif, ya, dana spekulasi dan riba. As a result, investation in market that more compared into in market sector yield, maka kemudian yang terjadi adalah investasi di pasar modal, pasar saham selalu lebih menarik ketimbang investasi pada sektor real di barang dan jasa. Kemudian kita lihat the fact show bagaimana faktanya perekonomian yang ada, sistem moneter yang ada di dunia saat ini dari tahun ke tahun. Oke, kita lihat on 1970 di tahun 1970 money market turnover only of 15 billion US dollars. Di tahun 1970 omset pasar uang di Amerika Serikat, salah satu pusatnya dunia, itu dikatakan masih di angka 15 miliar US dollar. Kemudian naik dalam 10 tahun, on 1980 turnover increase 4 times into that 60 billion US dollar. Meningkat dari 15 menjadi 60 miliar US dollar dalam 10 tahun. Kemudian meningkat lagi di tahun 2000, turnover increase by 1,3 triliun dolar. Jadi 60 miliar, kemudian meningkat sampai 20 kali lipat ke angka 1,3 triliun dolar. Market turnover money is equal to 6 times fold from there is real sector, trade value that requires hard work and drops dry. Inilah kemudian yang terjadi, omset yang ada ini, omset pasar uang, pasar modal di dunia saat ini, itu dikatakan angkanya 6 kali lebih besar daripada sektor yield, perdagangan, sektor barang dan jasa yang itu sebetulnya menggunakan tenaga kerja manusia yang positif. Lebih banyak tenaga manusia, lebih banyak keringat, ya, drops dry istilahnya di sini. Dan kita lihat fakta-fakta berikutnya. Menurut Profesor John Gray from Oxford University, pure transaction motive in market which has changed to trade a derivative full of spec pattern lassie, istilahnya di sini. Jadi Profesor John Gray dari Universitas Oxford sudah menyatakan motif transaksi pada pasar uang telah berubah menjadi perdagangan derivatif, kemudian saat ini hanya pada full motif spekulasi, full of spec pattern, ini ya, speculation pattern. Only 5% from 1,2 tadi, hanya 5% dari 1,2 triliun US dollar tadi per day transaction, oriented to sector yield, TOR and the rest is speculative transaction that not support the growth of the real sector in the same. Jadi kita lihat juga faktanya dari investasi tadi 1,2 triliun US dollar itu hanya 5% yang kemudian dialihkan pada sektor yield, sedangkan sisanya 95% hanya main uang ketemu uang. Dan tentunya di situ banyak ribanya, banyak maisirnya, banyak gorornya, itu ya kita lihat. And then the fakta-fakta berikutnya, researcher from Bank of International Settlement (BAS) total turnover trading foreign exchange April 1989 itu di angka 620 triliun US dollar per working day. Jadi berdasarkan penelitian di sini dari Bank International Settlement dikatakan bahwasanya turnover perdagangan foreign, jadi dikatakan sektor pasar modal itu per harinya di angka 620 miliar US dollar. On April 1995 has reached 1,230 per working day. Itu sudah meningkat jauh lagi dari 620 di tahun 89. Kemudian sampai 1,2 triliun US dollar per hari transaksi di pasar modal.
Increased turnover it is caused because increased derivatives contract, future and options. Maka dikatakan meningkatnya turnover ini terjadi karena meningkatnya derivatif kontrak tadi. Karena dikatakan investasi jangka pendek yang di sini investasi pasar modal, pasar saham itu dinyatakan lebih aman, maka dikatakan itulah yang tumbuh. And then on March 31 Maret 1995, position total value derivative contract until 40.700 billion US dollar dengan transaksi harian sekian ini. Jadi inilah angka-angkanya. Faktanya bahwasanya memang saat ini dunia bekerja berputar dalam sektor pasar uang, pasar modal yang sangat besar. Hampir 80% dikatakan dari sektor perdagangan dunia saat ini bermain pada sektor pasar barang, pasar modal dan pasar saham tadi ini ya. And then Maurice Allais, Nobel winner in economics 1992, pemenang Nobel dari ekonomi 1992, Maurice Allais mengatakan juga, also conduct research may find that volume speculative cash flow than the G7 country. Dikatakan bahwasanya volume spekulatif cash flow, jadi perdagangan cash flow di negara-negara spekulatif di negara G7, Jerman, Inggris, Amerika Serikat dan sebagainya. Magnitude is 34 times compare with flow for transaction trade in goods and service. Itu dikatakan peningkatannya harian 34 kali lebih banyak, 34 kali lebih besar dibandingkan dengan transaksi yang ada yang muncul pada pasar barang dan jasa. And then kita lihat juga in money market only there are bubble US dollar totaling 80 trillion US dollar per year. Dikatakan hanya pada pasar uang saja ada gelembungnya itu yang kita bahas gelembung kemarin ya. Jadi tumbuh tapi hanya dari angka, bukan dari sektor yieldnya yang tentunya akan sangat rentan bisa pecah istilahnya. Itu di angka 80 triliun US dollar per year. Amount this is 20 times more than the trading value the world, which the amount is about 4 trillion US dollar per year. Katakan jumlah ini saja sudah 20 kali lipat dari nilai perdagangan dunia yang hanya 4 triliun US dollar. Jadi dikatakan 20 kali lebih besar itu ada di pasar modal, pasar saham dan sebagainya. That means money that can buy everything traded much as 20 times the dimension usual. Itu artinya uang yang bisa digunakan untuk perdagangan di sektor yield itu hanya 1/20 dari yang ada pada pasar modal. This bubble of course it will continue to grow and will explode. Jadi kita lihat ini kan istilahnya gelembung ya. Misalnya kalau kita main gelembung di zaman kecil dulu, zaman TK, zaman SD, semakin kita besarkan gelembungnya itu kan semakin cepat jadi pecah, will explode jadi meledak, dan will collapse occur economics global is worse than depression economies 1929. Dikatakan nanti pada suatu hari akan muncul krisis ekonomi yang sangat besar di dunia ini, yang dulu sudah pernah terjadi di tingkat yang sangat parah 1929 atau kita di Indonesia 97, itu nanti akan muncul lagi dengan efek yang jauh lebih besar suatu hari nanti ini ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini the pattern of economic monetary konvensional, bagaimana bekerjanya sistem moneter konvensional. Itu kan semua berpusat pada interest, usury atau riba yang kita tahu ya. Jadi suku bunga, ribanya bagaimana itu yang dicari. Money as tool exchange, kemudian money as commodity. Jadi uang yang tadinya bisa menjadi alat tukar, bisa digunakan untuk menumbuhkan sektor yield barang dan jasa, berubah fungsinya hanya menjadi komoditas, kemudian credit and speculation. Berubah menjadi komoditas dalam artian uang digunakan untuk membeli uang, tidak ada barang yang muncul, tidak ada jasa yang muncul. Maka yang muncul adalah kredit dan spekulasi. Maka kemudian muncullah yang dikenal sebagai monetary market, money, capital, bonds, derivatives, etc. Adanya uang, modal, obligasi, saham dan sebagainya.
And then pattern ekonomi modern, inilah yang muncul saat ini pasar ekonomi modern dunia. Dikotomi real and monetary, adanya pemisahan dikotomi yang sangat tegas, sangat luas, sangat melebar semakin harinya antara ekonomi di sektor yield dengan ekonomi di sektor moneter ini ya. And then how the implication of what economic monetary konvensional, bagaimana implikasinya, pengaruhnya, dampaknya dari sistem moneter yang ini. The first, the delay synergy sectorial and monetary that then make inequality structure economy. Terhambatnya sinergi sektorial dan moneter, berduanya berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa bersinergi lagi. Tentunya itu sangat berbahaya pada struktur ekonomi, semakin timpang, inequality, semakin melebar kekayaan dan kemiskinan. The consequences, confinance get profit through mechanism fixed and predetermined returns, sector monetary, such part big money circulating, which result in down performance, real or economic by whole. Maka muncullah jadi konsekuensinya adalah profit itu muncul berdasarkan sektor moneter, hanya pada uang yang beredar, the big money circulating. Maka akibatnya down performance of real economic semakin menjauh, turunnya performa sektor real semakin minim orang-orang yang bermain di sektor barang dan jasa. Ya. System about interest make inequality interaction effort. Sistem suku bunga tadi membuat ketimpangan semakin tinggi. Exploitation and misallocation source power, maka terjadilah eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan dan sebagainya. And the development economy that's pseudo or not productive, maka muncullah perkembangan ekonomi yang semu. Pseudo ini semu ya istilahnya ya. Maka pertumbuhan ekonomi terjadi, dikatakan angkanya besar, angkanya tumbuh, tapi hanya dari angkanya saja, tidak di sektor nyatanya, tidak ada kenyataannya dalam ekonomi di sektor masyarakat. Ini ya. Oke, maka kita lihat di sini beberapa timeline about chronology crisis monetary world, beberapa krisis moneter dunia yang pernah terjadi dan akibat-akibatnya. Jadi di sini pertama diawali tahun 1860, itu pertama kali muncul. Increase in the number of bank in America up to 90 times, munculnya peningkatan jumlah bank hingga 19 kali lipat. Kemudian terus beredar 1880, 1914. Jadi ini ya, berdasarkan teori ini dengan krisis kronologi and gold as money. Kemudian gold as currency, standar emasnya digunakan menjadi mata uang tapi tidak berjalan di seluruh dunia, hanya negara-negara tertentu. Misalkan saat itu yang ada di US and UK, Amerika dan Inggris. Maka kemudian muncullah beberapa krisis moneter dunia. Kita tahu juga ada perang dunia, World War I dan sebagainya di sini ya. Oke, kita lanjut dulu, nanti silakan dibaca di PPT-nya. Maka yang kita lihat di sini sebetulnya kalau kita lihat mengenai sistem moneter, ekonomi Islam kita, ekonomi makro Islam kita, itu sudah punya solusi yang sangat jitu sebetulnya. Jadi kita lihat di sini ada mustahik dan muzaki, bagaimana perputaran dana ziswaf yang sudah kita bahas ya sebelum TS, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ketika itu semua dikembangkan semaksimal mungkin dengan tujuan yang baik, maka dengan cara yang baik, maka di sini perputaran ekonomi tumbuh dengan sangat positif, biru ya istilahnya ya. Jadi kalau kita lihat di Google Maps kan yang namanya biru itu kan lancar ya. Jadi kalau dia biru full berarti lancar, itulah ekonomi yang berjalan berdasarkan sistem moneter Islam, hanya berdasarkan dengan real sektor. Adanya sektor pertumbuhan di pasar barang, di pasar jasa, pertumbuhan tingkat kebutuhan tenaga kerja, munculnya usaha-usaha baru dan sebagainya. Ya, sini goods and service. Oke. Maka muncullah di sini kemacetan-kemacetan. Jadi kalau kita lihat lagi ambil contoh di Google Maps, kalau sudah muncul warna merah berarti mulai macet.
Maka di sini sama, dengan adanya monetary sector, munculnya suku bunga, munculnya riba, maka di sini mulai ada kemacetan dengan lingkaran kecil ini. Kita lihat berikutnya, tambah lagi dengan adanya dana-dana spekulasi. Jadi dana-dana dialihkan pada pasar modal, pasar saham dan sebagainya. Maka di sini muncul kemacetan lagi di angka yang lebih besar, merahnya semakin terang di speculation ini. Semakin terang lagi ketika adanya gambling. Jadi adanya gambling, perjudian, yang kita ketahui perjudian dunia saat ini kan juga sangat gencar, menjadi bisnis yang sangat besar di dunia ya. Ada perusahaan-perusahaan judi di sana. Maka di sini kelihatan juga muncullah lingkaran merah yang baru, muncullah kemacetan yang baru. Oke, terakhir kita lihat semakin parah lagi ketika ada corruption. Dengan adanya korupsi, maka kemacetannya semakin besar, maka lingkaran biru yang lancar tadi semakin tersendat. Maka inilah yang kita lihat saat ini. Ekonomi makro di seluruh dunia, termasuk di negara kita, terhambat dengan sangat besar oleh adanya 4 kemacetan ini, 4 lingkaran merah ini. Corruption, judi, spekulasi, dan riba. Ini ya problem-problemnya. Maka kemudian kita lihat yang tadi real sektornya begitu besar, sekarang angkanya hanya sangat kecil, dikalahkan dengan monetary sektornya yang semakin besar. Oke. Kita lihat di sini, maka impact berikutnya adalah ketika perekonomian berdasarkan hanya pada sektor moneter. Maka apa yang terjadi di sini adalah non-productive economic activities make the circulation of goods and serving increasingly stunted. Jadi dikatakan ada stunting ya istilah anak-anak sekarang ya. Tumbuhnya itu semakin kecil, hanya tumbuh kecil istilahnya di situ. Maka inilah yang terjadi, yang awalnya pertumbuhan pada sektor barang dan jasa itu angkanya sangat positif. Lingkaran biru yang besar ini yang ada, kemudian sekarang hanya menjadi sangat kecil. Yang ada adalah lingkaran merahnya yang semakin besar ini ya. Financial activities. Maka kita lihat di sini sebetulnya ekonomi Islam, Islamic Financial System itu sudah punya solusi terhadap permasalahan moneter. Hanya problemnya adalah dijalankan atau tidak ya. The first kita lihat sektor finance in Islam on the truth is sector that related with current money where activity mean investation until sector finance this certain strong relationship with sectorial. Because activity, the investment is activity productive sectorial, with thus not there is the dichotomy parallel among real and monetary, so can set pattern economic in Islam, in effect is activity real. Inilah kita lihat sektor keuangan dalam Islam pada hakikatnya sangat berkaitan dengan arus uang that relate with current money. Ketika arus uang ini berputar dengan positif, dengan tujuannya investasi, where activity main is investation, hingga kemudian sektor keuangan mengambil alih dengan posisi yang sangat besar karena aktivitasnya adalah ekonomi di sektor keuangan. Among real and monetary, maka muncullah dikotomi, muncullah jurang pelebar antara sektor ekonomi real dan moneter. And then kita lihat existence institution finance Islam mean for expedite activities economy with bring together group deficit. Bahwasanya institusi keuangan Islam itu juga sudah punya aktivitas yang sangat positif with group surplus, use contract investation or buy and sell through mechanism main that is for result profit loss sharing. Kita lihat dengan adanya institusi keuangan Islam, perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, itu kan sebetulnya punya fungsi memutarkan kembali ekonomi di sektor real dengan sistem profit loss sharing. Maka dengan pinjaman yang bisa diberikan, usaha-usaha masyarakat bisa bertumbuh, itu kan tujuan awalnya. And then sektor finance in Islam not allow activity finance use interest. Sudah jelas Islam melarang penggunaan suku bunga, penggunaan riba. Activity speculation and others who nature prohibit by Syariah Islam. Tentunya spekulasi, judi dan lain sebagainya tadi, riba, maisir dan goror itu kan dilarang tegas dalam Islam.
Instrument that could use same with activity on real that is mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna, rohan dan sebagainya. Inilah sebetulnya instrumen yang semestinya muncul dalam lembaga keuangan syariah, perbankan syariah yang tujuannya adalah menumbuhkan ekonomi sektor real. Ya. Kita lihat di sini bagannya, di sini Islamic Financial System by Profesor Dr. Saiful Azhar Rosli dari Pakistan sudah menyatakan di sini konsepnya sebetulnya bagaimana lembaga keuangan syariah itu bisa punya sistem yang sangat positif. Jadi di sini dikatakan ada surplus dan defisitnya karena kita lihat dalam keuangan syariah menggunakan sistem profit and loss sharing. Kerugian ditanggung bersama, keuntungan pun ditanggung bersama. Maka kita lihat di sini muncullah direct financial market. Maka di sini Islamic capital market bahwasanya sebetulnya juga bukan hal yang terlalu buruk dengan pasar keuangan selama sektor keuangan tadi, sahamnya tadi, reksadananya, obligasinya, sukunya itu betul-betul diterapkan dengan investasi di sektor real. Dananya tadi diputar kembali kepada para pengusahanya untuk menumbuhkan usahanya. Disitulah hal yang positif sebetulnya. And then indirect financial market, commercial banks, finance company, merchant banks, unit trust, takaful dan sebagainya. Beberapa lembaga-lembaga informal pada sektor keuangan syariah ini ya. Oke. Maka inilah sebetulnya harapannya bagaimana sinergi of economic activities, bagaimana fungsi dan peranan dari lembaga keuangan syariah. Jadi di sini ada household rumah tangga, firm perusahaan, market pasar, kemudian hisbah dan dana ziswaf yang muncul, hingga kemudian ada baitul mal dari pemerintah untuk mengalokasikan dan mensirkulasikan dana zakat, infak, sodako dan wakaf ke tempat yang sebenar, ke posisi yang semestinya. Ini ya. Kita lihat terakhir Islamic Economic Architecture, bagaimana arsitektur ekonomi syariah, ekonomi makro Islam dengan fungsi yang ada pada lembaga keuangan syariah. Maka di sini dikatakan economic authority itu dikendalikan oleh Baitul Mal karena negaranya sangat fokus dengan ziswaf. Bagaimana zakat yang bisa dialokasikan, infak, sodakoh, wakaf produktif dan sebagainya menjadi salah satu pilar dalam ekonomi negara. Maka muncullah Hisbah Institute, bagaimana lembaga Hisbah, kemudian Market Authority, kebijakan pasar. Maka muncullah di sini market yang tentunya market yang diharapkan di sini adalah pertumbuhan di sektor real barang dan jasa. Oke. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Nanti kita sambung dengan diskusi di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, wallahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.